di pidato ya. Kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama ekonom UI Nina Sapti Triaswati, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama pengusaha dari Apindo Sutrisno Iwantono. Menyambung tadi dari jawaban kontradiktif yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi, ada trickle down, pertumbuhan bagus tapi rakyat di bawah sepertinya tidak menikmati. Sumber pertumbuhannya ada di mana? Jadi itu mungkin harus diperhatikan. Apakah dia ada di industri yang menurut Pak Sutrisno justru mem-PHK kan? Jadi ada industri manufaktur katakan kalah bersaing istilahnya, apakah dia tekstil, apakah alas kaki, itu PHK. Tapi industri mana yang dikejar, yang masuk usaha asing di situ bahkan modal asing? Pertambangan itu lapangan kerjanya nggak banyak. Ya, jadi teknologinya besar. Jadi apalagi teknologi yang e-commerce ya, yang dilakukan perdagangan itu menyerap lapangan kerja di perkotaan. Jadi itulah yang menyebabkan uangnya berputar lebih kepada industri-industri yang tidak merata. Jadi di sebelah sini PHK, di sebelah sana tumbuh pesat, karena memang pertambangan itu selalu memberikan lebih ya. Perkebunan juga, kelapa sawit gitu, itu termasuk yang tumbuh pesat ya, karena kan dibutuhkan ya. Jadi kita lihat ada antar industri itu lain-lain pertumbuhan lapangan kerjanya. Nah yang paling penting uangnya menetes kemana? Di dalam perusahaan itu ada profit dan ada upah. Kalau rakyat kan dibayarnya upah, profitnya ada di mana? Gitu kan. Kalau profitnya di Indonesia diputar lagi dong, tetapi sebagian dari profit itu ternyata tidak masuk di Indonesia, berhenti di negara yang banknya ada di situ ya. Tetangga kita kan di situ ada bank Singapura, ada Hong Kong ya, yang punya financial structure-nya lebih rapi begitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kita bayangkan, oke, kalau begitu pemerintah ingin masuk dong ke bank himbara atau bank-bank nasional Indonesia ini supaya memperkuat arus uang rupiah kita yang sekarang susah gitu kan, melambat ya, melemah terhadap US dollar, walaupun ya melemahnya dari 16.500-an ke 17, lalu sekarang 17.600-an. Per pagi tadi 17.600 sekian. Ya, artinya sudah melemah cepat begitu, tetapi kita harus lihat ini efek sesaat atau jangka panjang. Terus-terusan begini kan bisa sampai 20.000. Nah ini pertanyaannya, apakah berhenti di 18.000 misalnya, kembali menguat ke 17 lagi gitu ya. Target, itu yang kita target tunggu. yang disampaikan Presiden tadi di 16.800 hingga 17.500. Pertanyaannya Bu Nina, seberapa cepat kita bisa mencapai target tersebut? Kalau devisa itu bisa masuk dan memperkuat posisi cadangan devisa kita, dan juga masuk ke perekonomian ya, ke industri substitusi impor, karena pemerintah kan perlu arus devisa, perlu untuk membeli barang-barang impor yang sifatnya industri, supaya membangun substitusi impor itu diantaranya kalau kita ingin mandiri energi, kita perlu kilang yang lebih bagus, yang lebih besar, kapasitas itu kan perlu impor. Lalu kita mau swasembada pangan, kita juga masih perlu bahan-bahan yang kimia yang kita impor gitu ya, sebagiannya gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan, ada bibit juga masih kita impor gitu ya. Jadi kita harus lihat, kita perlu uang devisa. Nah kalau ini memang menghasilkan devisa yang seperti diharapkan, karena tadinya devisa hasil ekspor itu kebijakannya diharapkan menghasilkan cukup besar. Ternyata nggak cukup besar kalau kita lihat flow dari devisa kemarin ya di tahun lalu. Jadi artinya ini yang diharapkan untuk masukkan devisa secara langsung ke perbankan. Oke, kalau itu cepat dilakukan, ada pembentukan lembaga baru dan uang itu bisa masuk secara cepat ke perekonomian, dia akan bantu pertumbuhan. Tapi kalau masih serat juga karena ada hal-hal teknis, karena kan nggak cepat ya bangun institusi baru dengan peraturan, nggak sebulan depan, jadi bisa 3 bulan, bisa 6 bulan nih masa transisi, itu yang ditunggu rakyat. Itu transisinya, realisasinya? Ya realisasinya, maksudnya Anda umumkan apakah langsung besok kan enggak. Jadi pengumuman itu ada regulasi, lalu regulasi itu secara bertahap ya, aturan-aturannya sampai ke Kemen misalnya peraturan itu sudah berapa lama. Lalu setelah itu baru berjalan itu bisnisnya. Ya, jadi ini yang kita mau lihat, ada jeda nggak di situ. Jangan sampai sudah menjadi menghambat ekspor kita jadi turun kan, karena pemerintah belum siap, tetapi pengusaha belum bisa ekspor karena pemerintahnya belum siap. Jangan sampai itu kan, berarti sampai dia belum siap, pemerintah tetap mengizinkan pengusaha dong untuk ekspor langsung. Mestinya begitu. Atau ya kalau pemerintah sudah siap ya besok langsung, jadi jalurnya sama tapi yang beda cuma catatannya. Sekarang kita tahu catatan Anda berapa nih yang diekspor gitu, dan diawasi barangnya. Jadi itu yang lebih penting, mempercepat prosesnya. Kalau sekali lagi kalau kita melihat kondisi di lapangan di mana harga-harga kebutuhan pokok sudah terus naik, kita lepaskan dulu dari kondisi rupiah yang terus anjlok tadi. Sebenarnya apa langkah solusi yang paling praktis yang bisa dilakukan segera Bu untuk meredam harga? Ya, kalau kita bicara harga kebutuhan pokok itu bisa makanan, bisa minyak ya, BBM itu, listrik juga termasuk, karena di dalamnya ada energi, BBM, ada gas.
ya yang kita impor juga gitu, misalnya gas melon gitu ya. Kira-kira kita bisa bayangkan nggak bisa berubah kalau Indonesia nggak punya sources of energinya. Jadi misalnya kalau untuk minyak, Indonesia kilangnya udah dibangun belum? Kalau baru selesai pembangunannya 3 tahun lagi, ya berarti kita akan impor, harga itu akan menekan. Jadi kita impor inflation ya, inflasi akibat tekanan impor. Karena kita terus masih perlu harga minyak, kita nggak bisa dapat harga murah karena Selat Hormuz ditutup, ya minyaknya tetap impor kan, jadi harga akan cenderung naik, membebani subsidi pemerintah. Nah pertanyaannya, subsidi ini mau diapakan? Mau dinaikkan harga minyaknya atau mau tetap subsidi? Kalau mau tetap subsidi kan nanti uang pemerintah yang habis gitu ya kira-kira. Dan itu kebijakan yang non populis yang tidak mungkin diambil untuk jadi ini pemilihan pemerintah kan, sampai sekarang kita masih Pertamax, Pertalite tetap murah, yang lain udah dinaikkan lah. Tapi artinya ada kebijakan energi, ada kebijakan pangan. Pangan ini bagian mana yang diimpor? Kan itu, kalau harga-harga barang rupiah kita melemah, berarti kalau kita mau impor traktor, impor drone untuk bibit atau impor bibitnya pertanian dan seterusnya, bahkan peternakan itu kita impor juga gitu ya, daging sapi dan seterusnya. Berarti kita harus berhitung ulang, ini nggak bisa impor lagi, kita harus waspada pangan di dalam. Ya mau tidak mau seperti itu, atau kita alihkan, tadinya makan sapi impor sekarang makan ikan aja misalnya gitu. Jadi maritimnya yang diperkuat, karena kita punya banyak sekali ikan gitu ya, negara kepulauan. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sumber ya, banyak sumber yang bisa dilakukan. Rupiah diperkuat itu arus devisanya yang menjadi penting kalau saya lihat dari pembentukan ini. Ya mana devisanya gitu, setelah nanti dibangun kan kita mau lihat pencatatan devisa BI-nya berubah nggak? Oke. Pak Sutrisno, Pak, pesan dari Apindo apa Pak yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah agar kebijakan yang tadi disampaikan oleh Presiden benar-benar membawa kebangkitan ekonomi tanpa memadamkan gairah investasi dan ekspansi swasta nasional di sini? Ya, saya kira yang terpenting itu adalah adanya ekosistem berusaha yang baik ya. Artinya orang berbisnis itu harus dibikin supaya dia memang nyaman berinvestasi. Jangan kemudian dia malah memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau yang sekarang gimana ekosistemnya Pak? Kalau sekarang Pak Sutrisno? Ekosistemnya tentu ya saya tidak mau menilai ya, tetapi yang jelas kan masih ada macam-macam peraturan yang dirasakan tumpang tindih ya. Ada beberapa pandangan dari para investor bahwa masalah kepastian hukum itu masih dipertanyakan gitu ya. Orang di easy of doing business itu salah satu faktor yang utama itu adalah kepastian hukum. Jadi orang yang masuk ke sini hukumnya harus pasti. Kemudian juga ada jangan tumpang tindih antara satu kementerian lembaga dengan lembaga lain, antara pusat dan daerah. Seringkali itu tidak sinkron ya, koordinasi yang tidak baik sehingga membingungkan pelaku usaha, investor. Kemudian juga jangan ada kewajiban yang double gitu ya. Di satu lembaga sudah diminta, entah dipinta lagi tempat lain, entah di tempat lain. Karena semua itu adalah menyebabkan biaya ekonomi ya yang cukup tinggi gitu. Karena waktu, uang dan sebagainya itu kan menjadi biaya. Ini hal-hal yang antara pusat dan daerah. Misalnya ya pusat mengatakan begini, daerah maunya begini. Kadang-kadang di daerah ini sudah diatur di pusat, kami lepas tangan dan seterusnya. Itu terjadi ya. Saya kira itu kalau kita bicara ekosistem ya. Tetapi juga kemudian jangan karena diintegrasikan masing-masing kementerian nanti tidak membuat aturan sendiri, diintegrasikan terus kemudian disamaratakan, karena tidak bisa namanya one size fit for all. Itu harus ada kategorisasi dari tiap-tiap sektor, tiap-tiap skala ekonomi ya, yang besar yang kecil menengah itu kan berbeda-beda. Jadi tidak ada aturan yang kemudian seragam. Digitalisasi tentu bagus ya, tapi digitalisasi itu juga kadang-kadang terlalu saklek gitu ya, sehingga hal-hal yang kurang humanity itu sering juga dirasakan ya. Tapi kembali saya ingin memberikan pandangan tentang tapi hasil ekspor ya, hasil ekspor yang katanya tidak bisa kembali. Ini kan sebenarnya beberapa waktu lalu dan sampai sekarang masih ada kewajiban untuk repatriasi devisa ekspor melalui ketentuan yang disebut dengan devisa hasil ekspor, itu harus disimpan di dalam bank tertentu ya.
dalam waktu tertentu itu untuk menjaga agar memastikan uang itu kembali ke Indonesia ya. Nah yang kemudian under invoicing atau underpricing atau transfer pricing itu sebenarnya kan kalau koordinasi itu dilakukan dengan baik antara bea cukai di tempat kita dengan tujuan negara tujuan itu dicocokkan aja. Dari sini berapa nilainya, di sana berapa gitu. Nanti kalau tidak sama berarti di situ ada hal-hal yang patut dicurigai dan ketika itu terjadi ya harus diusut gitu ya. Yang kedua sebenarnya kan underpricing atau under invoicing itu hanya bisa dilakukan kalau partner dagang di sana itu masih terafiliasi gitu. Tapi kalau bukan kan tentu belum tentu mau gitu di sana. Sehingga faktor-faktor yang semacam ini melihat siapa sebenarnya pemain-pemain di situ dengan siapa. Kemudian di sini ada barometer harga yang wajar untuk satu komoditi tertentu itu berapa. Kalau itu ternyata di bawah harga yang wajar, tirnya nggak wajar, itu juga perlu dicurigai. Dan ini yang menurut saya perlu dilakukan oleh penegakan hukum yang baik, yang transparan gitu, baik itu bea cukai, perpajakan, PPATK dan sebagainya. Sehingga kemudian kekhawatiran kita bahwa devisa itu tidak balik itu bisa dikurangi ya tanpa menciptakan distorsi yang berlebihan di dalam praktek ekonomi, praktek bisnis begitu. Kuncinya memang artinya ego sektoral yang harus dihilangkan antara masing-masing lembaga dan kementerian. Catatan yang baik. Catatan yang tepat. Gitu ya. Iya, terakhir Bu Nina sekaligus closing statement. Seberapa krusial menjaga persepsi independensi dari Bank Sentral dalam konteks rupiah yang tertekan, kemudian defisit juga yang semakin melebar? Ya, saya pikir itu sangat penting ya, karena sekarang ini toh Bank Sentral sudah memutuskan akan menaikkan ya suku bunga. Itu saya membayangkannya hati-hati karena ini dalam situasi yang memang tidak baik-baik saja. Ya, dan kita tidak tahu sampai kapan. Ya, jadi inilah koordinasi fiskal dan moneter. Ya, kalau ada kenaikan suku bunga, kita tahu lewat investasi nanti akan tertekan, orang akan nanti dulu ya, kita tunggu aman, toh juga sekarang masih kondisi tidak aman gitu ya. Ya. Jadi itu akan jeda waktu investasinya akan tertunda gitu, dan kemungkinan angka investasi itu jadi turun. Yang direct investment ya, kalau portofolio malah hangat ini karena kan ada risiko ya. Jadi kalau portofolio itu justru pada saat bergejolak dia bermain dengan baik gitu ya, para pemain investasi portofolio. Tapi kalau investasi yang sesungguhnya direct investment itu yang kita inginkan, yang membangun pabrik, yang membuat lapangan kerja gitu. Nah ini harusnya ada insentif, jadi tidak hanya kita udah tahu kalau ada suku bunga itu berarti pemerintah harus kerja keras di dalam daya tarik investasi lainnya. Ya, apakah pajaknya jadi yang ekspor karena sudah punya penerimaan pajak lebih besar, katakan asumsi pemerintah pajak ekspor nanti naik atau pencatatan bea cukai lebih baik, maka yang dari sisi investasi bisa diberikan insentif apa, kan seperti itu. Jadi substitusi impornya berkembang, industrinya itu berkembang, yang substitusi impor. Nah itu yang bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kita belum lihat itu kan, kita belum lihat sampai hari ini. Dan itu PR bersama, tidak hanya satu dua kementerian ini kan saja. diharapkan dengan ada badan ekspor itu menghasilkan lapangan kerja, kan argumennya nanti uangnya tercatat baik, pajaknya tercatat lebih baik, maka akan masuk dia mengalir ke perekonomian Indonesia, berputar di masyarakat. Ya, dan harga kebutuhan pokok akhirnya tidak akan membebani lagi. Nah, kalau daya beli masyarakat tinggi, harga-harga relatif terbeli walaupun dia cukup agak naik karena ada tekanan Hormuz tadi gitu ya, harga minyak segala. Tapi kalau daya beli masyarakat tinggi, oke, ini kan sekarang daya beli rendah kalau kita di PHK, ada masyarakat yang di PHK kelompoknya. Nah ini yang dijaga kan, harusnya pada saat sulit seperti ini, apa bantalannya yang bagi masyarakat yang terkena dampak dari perekonomian global yang nggak baik-baik saja gitu kan. Nah ini belum kelihatan ya, kebijakan di area situ kan tidak spesifik, adanya kebijakan umum ya. Misalnya MBG, koperasi itu kebijakan umum gitu ya. Tidak ada yang spesifik untuk menjaga lapangan kerja yang terkena dampak dari resesi global hari-hari ini. Ya. Dan tadi Presiden di pidatonya juga menyampaikan bahwa kita tidak anti kritik terhadap pengamat, analis, ekonom. Semoga Presiden melihat perbincangan kita hari ini. Ya, terima kasih. Bu Nina, terima kasih telah memberikan pencerahan di NTV Prime hari ini. Pak Sutrisno Iwantono dari Apindo, terima kasih telah bergabung di NTV Prime. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Mari. Terima kasih.
Pemerintah telah menetapkan haluan pelaku usaha menanti aturan main. Sinergi yang transparan dan adil akan menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi. Semoga langkah ini benar-benar membawa kebangkitan yang berkeadilan bagi semua. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.